Baik, kita mulai Ummahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk sama-sama para thalabul ilmi melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an dari surat An-Nisa yang insyaallah di pagi hari ini akan kita lanjutkan pembahasan yang ada di dalam surat An-Nisa, dan terakhir pembahasan kita sudah sampai di ayat yang ke-34 dan belum selesai, maka insya Allah di pagi hari ini kita bahas ayat yang ke-34 dan kita sambungkan dengan pembahasan di ayat yang ke-35. Baik, di ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Para laki-laki adalah qawwamun, adalah para pemimpin, 'alan nisa, atas para wanita, yaitu para istrinya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yaitu kelebihan laki-laki atas perempuan, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka. Pembahasan tentang ar-rijal yang merupakan jamak dari rajul sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Tidak semua laki-laki disebut dengan rajul, ya, namun laki-laki yang memenuhi kriteria sebagai seorang rajul, yaitu yang memiliki rujulah yang kemarin kita sebutkan. Yang pertama, jenis kelaminnya laki-laki, yang kedua dia dewasa, dan yang ketiga dia punya prinsip, yang ketika punya prinsip itu dia akan perjuangkan prinsipnya, dia pegang teguh prinsipnya, dan bahkan terkadang harus mengorbankan nyawanya untuk satu prinsip ya tersebut. Nah, dikatakan ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Qawwam dia merupakan mubalaghah dari qaim, ya, di mana qaim dari qama yaqumu yang artinya adalah berdiri dan melaksanakan atau mengerjakan. Artinya para laki-laki ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai orang-orang yang berdiri dan mengerjakan apa yang mereka kerjakan, hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, dan sebagaimana kita sampaikan, ya, kebutuhan manusia ada kebutuhan yang bersifat fisik, ada kebutuhan yang bersifat akal, dan ada kebutuhan yang bersifat jiwa. Nah, maka semua menjadi bagian yang harus dipenuhi oleh para laki-laki terhadap mereka yang berada di bawah tanggungannya, yang dalam hal ini adalah para istri. Maka seolah laki-laki itu Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan yang tinggi di atas perempuan. Makanya Allah gunakan 'alan nisa, ya, kedudukan laki-laki itu di atas perempuan. Namun di sisi yang lain, ya, laki-laki adalah mereka yang memenuhi apa yang menjadi hajat kebaikan perempuan. Jadi laki-laki ditinggikan derajatnya karena apa yang mereka lakukan untuk kebaikan keluarganya, yang dalam hal ini adalah para istri. Nah, kenapa laki-laki bisa menjadi qawwamun? Ya, karena kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, baik itu kelebihan yang bersifat fisik atau kemudian kelebihan yang lain
yang bersifat non fisik, ya, karena secara ketegasan, ya, secara kesabaran, secara hal-hal yang lain itu Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan itu kepada laki-laki, dan di samping itu juga karena nafkah yang diberikan oleh laki-laki dari harta mereka kepada para istrinya. Baik, ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah, maka di pembahasan yang selanjutnya adalah tentang kriteria dan karakter para wanita solihah. Fasolihat, maka wanita-wanita yang solihah itu, ya, wanita-wanita yang solihah itu, dan secara bahasa makna solihah adalah yang taat, ya, adalah yang taat kepada Allah dan juga menjadi turunan dari ketaatan kepada Allah adalah taat kepada suaminya. Fasolihat, maka perempuan yang solihat. Siapa itu qanitat? Ya, qanitat bisa diartikan sebagai perempuan-perempuan yang taat, seolah menjadi satu penegas. Karena tidaklah perempuan dikatakan solihat kecuali dia taat kepada Allah, yang juga taat kepada suaminya. Ketika ditambahkan dengan qanitat, berarti seolah-olah ketaatannya itu adalah ketaatan yang luar biasa, ya, ketaatan yang berlebih sampai ditegaskan dengan qanitat. Namun sebagian ulama yang lain, ya, sebagian ulama yang lain menambahkan qanitat itu adalah daimat. Ya, daimat adalah sifat, ya, di mana ketaatan itu bersifat terus-menerus dan selamanya. Ya, bukan sekali taat kemudian di momen yang lain tidak taat. Ya, tapi ketaatan yang ada pada perempuan itu adalah ketaatan yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ya, fassolihatu qanitat. Maka para wanita yang solihah itu adalah mereka yang taat kepada Allah dan juga taat kepada suaminya, dan ketaatan yang ada pada mereka adalah ketaatan yang bersifat tetap. Kemudian ciri yang kedua, ya, di samping ketaatan adalah hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga mereka. Jadi karakter wanita yang solihah itu cuma dua, qanitat dan hafizat. Ya, qanitat dan hafizat. Qanitat yang taat dan taatnya itu luar biasa. Hafizat, yaitu adalah menjaga. Ya, hafizat itu adalah menjaga. Baik ummahat, seandainya ada perempuan atau istri yang istri ini sholatnya luar biasa, ya, puasanya luar biasa, namun dia terkadang menceritakan kepada orang lain yang tidak berhak orang lain itu untuk mengetahui informasi itu tentang kondisi rumahnya. Nah, kira-kira wanita yang demikian itu bisa tidak disebut sebagai wanita yang solihah. Dia ahli ibadah, sholat puasanya luar biasa, tapi suka cerita tentang urusan rumah kepada orang lain, yang harusnya urusan itu nggak perlu diceritakan kepada orang lain. Kira-kira masih bisa tidak disebut sebagai perempuan yang solihah. Nah, dikisahkan tentang Nabi Ibrahim yang datang jauh-jauh dari Palestina pergi ke negeri Mekah untuk mengunjungi sang anak. Siapa anaknya? Nabi Ismail, yang ketika datang ke rumah Nabi Ismail tidak didapati sang anak, yang ada hanya istrinya. Maka ditanya tentang kondisi rumah tangganya,
yang istrinya itu nggak tahu kalau itu adalah ayah mertuanya. Ya, maka diceritakan tentang kondisi rumah tangganya yang semuanya serba tidak mengenakan, ya serba tidak cukup. Ya, jadi isinya ngeluh dan ngeluh. Maka akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada perempuan itu, nanti kalau suaminya pulang, maka hendaklah perempuan itu mengatakan pada suaminya agar mengganti atabata babihi, ya palang pintu rumahnya. Dan ketika nanti Nabi Ismail pulang, ya maka disampaikan berita itu kepada Nabi Ismail, dan langsung paham Nabi Ismail kalau lelaki tua yang datang itu adalah ayah beliau, yaitu Nabi Ibrahim, dan maksud dari sang ayah adalah agar beliau menceraikan istrinya. Ya, beliau menceraikan istrinya. Nah, kemudian di momen yang lain, ketika Nabi Ibrahim datang kembali ke Mekah untuk mengunjungi Nabi Ismail, dan ternyata beliau pun sedang tidak ada di rumah. Yang ada adalah istri beliau, namun bukan istri yang terdahulu. Ya, sudah istri yang baru lagi. Nah, maka ditanya tentang kondisi rumah tangganya, maka yang ada adalah ya ucapan kesyukuran atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka Nabi Ibrahim memesankan kepada wanita itu nanti kalau suaminya pulang, ya agar suaminya itu membiarkan atabata babihi, ya palang pintu rumahnya. Dan nanti ketika Nabi Ismail itu pulang, ya maka disampaikan berita yang demikian, dan beliau paham maksud ayahnya itu agar membiarkan wanita ini tetap menjadi istri beliau. Baik, dikatakan di dalam Sirah Nabawiyah, riwayat yang sahih yang bisa dipastikan Nabi Ibrahim itu datang ke Mekah paling tidak ada 4 kali. Pertama, ketika Nabi Ibrahim datang, yang nanti Allah perintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Kemudian ketika Nabi Ibrahim nanti datang dan Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah, yang nanti juga ditemani oleh sang putra Nabi Ismail. Kemudian kedatangan 2 yang berikutnya adalah yang 2 tadi itu. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim itu benar datang ke Mekah itu ingin mengunjungi putranya? Kan Palestina ke Mekah itu jaraknya sangat jauh. Adapun pendapat yang mengatakan Nabi Ibrahim itu naik buraq, yaitu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara riwayat. Maka kondisi normalnya ya sudah Nabi Ibrahim naik ya unta atau kemudian naik tunggangan yang lain ya untuk pergi ke Mekah dari Palestina. Nah, jarak sejauh itu ternyata ketika tidak ketemu dengan sang anak, kan Nabi Ibrahim balik. Berarti benar nggak niat awalnya itu ingin mengunjungi Ismail? Kalau mengunjungi pasti ditunggu sampai anaknya pulang. Ya, tapi ternyata beliau kembali ke Palestina. Seolah Nabi Ibrahim itu hanya ingin memastikan bahwasanya menantunya itu adalah perempuan yang layak ya untuk menjadi istri anaknya, dan seorang wanita yang layak yang nantinya melahirkan keturunan yang ujungnya seperti doa Nabi Ibrahim agar Allah mengutus kepada ya orang-orang yang ada di Mekah seorang Rasul yang berasal dari golongan mereka sendiri, yang itu adalah anak keturunan Nabi Ismail yang nantinya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim, aku adalah hasil doanya ayahku Ibrahim. Nah, berarti standar Nabi Ibrahim ini sangat ketat berkaitan dengan seorang wanita, ya, karena beliau berharap agar dari wanita yang baik ini lahir anak-anak yang baik, ya, termasuk manusia yang paling mulia itu Nabi Muhammad SAW. Dan dari kisah ini pun kita bisa
mengetahui tentang kebohongan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi berkaitan dengan istri Nabi Ishak, ibunda Nabi Yakub, yang katanya bersekongkol dengan Nabi Yakub untuk mengambil keberkatan yang itu hak saudara laki-lakinya. Di mana dikatakan ketika Nabi Ishak itu sudah tua, sudah buta, tidak bisa melihat, maka keberkatan yang dimiliki oleh Nabi Ishak yang seharusnya diberikan kepada putranya yang pertama akhirnya diberikan kepada Yakub, di mana Yakub itu bersekongkol dengan sang ibu seolah-olah beliau adalah saudaranya. Nah, maka yang demikian jelas tidak benar. Masa iya Nabi kok begitu? Kemudian masa iya Nabi Yakub itu ibunya begitu? Bayangkan, menantu yang ada di Mekah saja diperhatikan seperti itu oleh Nabi Ibrahim, apalagi menantu yang dekat ya dengan beliau yang ada di Palestina sana. Ya, maka tidak mungkin menantu yang tidak baik itu dibiarkan bahkan ya sampai berketurunan yang turunannya itu Nabi. Ya, tapi memang Yahudi suka membuat kebohongan yang ujungnya menjadi pembenaran. Ya, mereka ya kalau Nabi saja bisa curang kok gitu loh. Ya, maka Yahudi hari ini ya biasa kalau curang. Kalau Nabi bisa mengambil hak orang lain kok, ya boleh dong Yahudi hari ini mengambil hak orang lain termasuk tanah yang ada di Palestina. Ya, karena cerita-cerita bohong yang mereka buat seolah menjadi pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Nah, ala kulli hal dari kisah Nabi Ibrahim dan menantunya itu, ya betapa Nabi Ibrahim sangat memperhatikan ya tentang kesolehan menantunya ini. Kan tidak dibahas di cerita itu bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, atau kemudian amalan-amalan yang lain. Cukup perempuan itu membuka sesuatu yang tidak seharusnya dibuka kepada orang lain, maka dia bukan hafidhat. Ya, maka dia bukan hafidhat, maka belum memenuhi kriteria sebagai seorang wanita yang solehah. Ya, karena seharusnya dia tidak bercerita itu kepada orang lain, tapi dia ceritakan. Nah, ini kalau perempuan ya taat kepada Allah gampang atau susah kira-kira? Sholat, kemudian puasa, kemudian yang lain, gampang nggak? Ya susah-susah gampang lah. Ya, kemudian taat pada suami, ya susah-susah gampang lah. Tapi kalau tutup mulut untuk tidak cerita ke orang lain, nah itu kayaknya yang paling berat untuk perempuan. Ya, bahkan kadang kalau sudah cerita itu suka kebablasan. Hal-hal yang nggak perlu diceritakan itu diceritakan kepada orang lain. Padahal ya kriteria dan karakter wanita yang solihah itu adalah yang dia bisa menjaga hafidhat. Ya, hafidhat. Nah, kalau sedang masalah dengan suami, ceritanya ke siapa? Kan kalau masalah dengan orang, ceritanya ke suami. Kalau masalah dengan suami, masa cerita ke suami? Dan nyari teman untuk diajak berbagi masalah, berbagi cerita. Nah, pilihannya kalau tidak bicara dengan tetangga atau teman ngumpulnya, ya bicara ke orang tuanya. Nah, kalau bicara ke teman-temannya, sesuatu yang tidak harusnya dibuka di luar, nah itu tadi menghilangkan kriteria sebagai wanita yang solihah. Tapi kalau cerita ke orang tuanya gimana? Biasanya masalahnya semakin runyam, semakin besar. Ya, makanya ketika terjadi persengketaan antara laki-laki dengan perempuan, solusinya jangan sampai yang terjadi itu keluar rumah, baik informasinya atau orangnya. Ya, maka termasuk misalkan ketika terjadi sengketa, laki-laki mengatakan kepada istrinya,
sudah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Itu kan kalimat yang mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah talak. Ya, tapi membutuhkan niat. Karena lafaz talaknya tidak sharih. Ya, kinayah itu membutuhkan niat. Yang kedua, seandainya itu bukan talak, itu bukan solusi. Ya, perempuan ketika ada masalah suruh pulang ke rumah orang tuanya, itu bukan solusi. Karena masalah sekecil apapun, kalau keluar dari rumah, maka ujungnya akan besar, yang potensi talak itu sangat mungkin terjadi. Tapi bahkan sesuatu yang sudah sampai ditalak, ya jadi sampai ke talak, dan perempuan yang ditalak itu, ini kan masalah terbesar rumah tangga, sampai perempuan kan ditalak. Ketika ditalak itu, apa yang harus dilakukan perempuan? Apa yang dilakukan perempuan ketika sudah ditalak oleh suaminya? Apa yang harus dia lakukan? Sudah, tinggal saja di rumah itu, nggak usah kemana-mana. Bahkan seandainya suaminya nyuruh dia keluar dari rumah, itu nggak boleh. Makanya di surat Al-Talaq itu kan, ya Allah berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Wala yakhrujna, dan jangan pula mereka keluar dari rumah mereka illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali karena sebab mereka melakukan perbuatan keji. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau perempuan itu tidak mengerjakan perbuatan keji dan ditalak oleh suaminya, maka hak perempuan itu untuk tinggal di rumah tersebut. Rumah siapa? Rumah siapa? Dia rumah suaminya. Tapi Allah nisbatkan rumah itu kepada dia. La tukhrijuhunna min buyutihin. Kan kembali ke perempuan. Padahal itu rumah suaminya. Seolah-olah saking berhaknya perempuan itu terhadap rumah itu, walaupun dia sudah ditalak, ya maka seolah itu adalah rumah dia yang dia nggak harus keluar, dan suaminya pun nggak boleh mengeluarkan dia. Ya, nggak boleh mengeluarkan dia. Ketika nanti suaminya meninggal, masih dapat warisan nggak istri yang ditalak ini? Hah? Masih dapat warisan nggak? Harusnya iya. Kenapa? Kan dia masih berada di masa iddah. Statusnya itu masih sama seperti istri. Ya, statusnya sama seperti istri. Ya, bahkan ya seolah kenapa dia harus tinggal di rumah itu? Dan secara status masih seperti seorang istri yang suami itu masih punya kesempatan untuk rujuk kepada dia. Kan kemudian semakin baik di rumah itu, kemudian memberikan pelayanan kepada suaminya. Ya, lama-lama suaminya kan merasa bersalah ketika mentalak ya istrinya itu. Nah, asal beritanya tidak keluar, asal orangnya tidak keluar, sudah selesai. Bahkan masalah yang paling besar dalam rumah tangga selesai hanya dengan menahan informasi dan istri itu untuk tidak keluar rumah. Selesai. Ya, sudah ditalak tadi, bisa rujuk kembali suaminya. Ya, bisa rujuk kembali. Nah, makanya kenapa ada syariat masa iddah itu. Ya, dan perempuan nggak harus keluar dari rumah. Dan ketika suaminya meninggal pun dia statusnya masih kayak istri. Ya, masih kayak istri. Yang tahu dia ditalak siapa? Sama dia. Nah, kalau informasi dia ditalak sampai ke orang tua dia, dia pasti akan dijemput. Nggak usah nak tinggal di situ. Ya, ngapain kamu masih tinggal di situ? Dia bukan suamimu lagi. Sini. Ya, bapak dan ibu masih punya rumah. Ya, dia kira bapak dan ibu sudah nggak punya rumah sampai anaknya harus tinggal di situ, di bawah. Nah, sudah nggak ada kemungkinan balik lagi. Yang ada semakin besar masalah, semakin terjadi permusuhan antar keduanya. Nah, makanya kenapa Allah memerintahkan agar ya laki-laki tidak menyuruh perempuan itu keluar, dan seandainya pun disuruh, perempuan itu nggak harus keluar.
wala yakhrujna. Makanya perintahnya kan la tukhrijuhunna, jangan keluarkan mereka dari rumah mereka, wala yakhrujna. Dan seandainya pun dipaksa keluar, perempuan itu nggak harus keluar. Nah begitu. Kan terkadang sesuatu itu akan terasa indah ketika ya sudah tidak dimiliki. Nah ketika seorang suami tadi mentalak istrinya, tapi istrinya itu masih di rumah itu, kok dulu kelihatan nggak cantik ya, sekarang kok beda, semakin cantik. Nah ini kan menimbulkan keinginan laki-laki itu untuk merujuk istrinya. Nah seandainya laki-laki itu kemudian merasa istrinya sekarang kok cantik, dan tiba-tiba dia ingin ya dengan istrinya, dan seandainya pun terjadi, apa status hubungan itu? Belum ada lafaz rujuk. Iya, kalau dalam madzhab Hanafi itu otomatis rujuk. Ya karena tidak mungkin dia melakukan itu kecuali dia ingin rujuk dengan istrinya. Ya tapi nanti di madzhab Syafi'i tetap membutuhkan lafaz ya untuk rujuk. Tapi rujuk ini beda dengan nikah ulang. Beda dengan nikah ulang. Rujuk itu kalau perempuannya nggak mau mas saya rujuk dengan kamu. Bisa nggak laki-laki itu merujuk istrinya tanpa kemauan istrinya? Bisa. Nggak harus persetujuan istri. Ketika masih dalam masa iddah. Tapi kalau kemudian sudah lewat masa iddah, nah statusnya sudah orang asing. Kalau ingin menikahi wanita itu ya atas persetujuan wanita itu dan dengan akad nikah yang baru. Ya akad nikah yang baru. Jadi tidak selalu suami mentalak istri kemudian ketika kembali itu namanya rujuk. Rujuk itu kalau masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah di luar masa iddah itu namanya nikah ulang. Ya tetap dengan walinya, tetap dengan persetujuan dari perempuan. Kalau perempuannya nggak mau ya sudah, nggak bisa dipaksa. Tapi kalau rujuk itu masih hak suami. Nah makanya kenapa dulu di masa jahiliyah talak itu nggak ada batasnya. Ya talak itu nggak ada batasnya. Jadi laki-laki itu sudah nggak senang dengan perempuan ditalak. Ketika sudah mau habis masa iddahnya dirujuk lagi. Kemudian nggak lama ditalak lagi karena dia nggak ingin perempuan itu. Tapi kenapa dia rujuk agar perempuan itu tidak bisa menikah dengan laki-laki yang lain? Ya ketika mau habis masa iddahnya dirujuk lagi sampai ratusan kali. Nah kira-kira perempuan itu terzalimi nggak? Terzalimi. Makanya kenapa Islam itu kemudian membatasi jumlah talak yang bisa dirujuk. At-talaq marratan. Ya talak yang bisa dirujuk itu hanya 2 kali. Ya maka setelah itu fa imsakun bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Ya tahan dengan cara yang ma'ruf atau lepas dengan cara yang ihsan. Yang nggak ada kemungkinan kembali lagi setelah itu. Ya kecuali tadi dengan syarat perempuan itu menikah dengan laki-laki yang lain dulu baru kemudian ditalak dan bisa kembali ya kepada suami yang sudah mentalak 3 istrinya itu. Nah, ya jadi begitu. Jadi yang terberat itu qanitat atau hafizat. Untuk menjadi yang sholihah itu kan 2 itu, qanitat dan hafizat. Ya hafizat itu yang berat. Ya hafizat itu yang berat. Nah makanya ketika Allah sudah menjaga, sudah jaga. Jangan sampai kemudian hal-hal yang tidak perlu diketahui orang lain itu diketahui orang lain. Nah sama Nabi Ibrahim melihat menantunya itu begitu. Ya jadi ditanya tentang kondisi rumahnya dan dia pun nggak tahu Nabi Ibrahim itu siapa. Ya asal curhat saja. Nah ini kan nggak perlu diceritakan kepada orang lain. Dan inspirasi yang lain ini berkaitan dengan qanaahnya perempuan terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Kalau perempuan sudah tidak qanaah, ya isinya pasti ngeluh. Dan kalau isinya ngeluh, pasti efeknya akan
ada ke anak-anaknya. Ya karena ya ketika seorang perempuan itu terus mengeluh, maka seolah rumah tangga itu tidak berjalan dengan baik. Kawamannya laki-laki ya seakan hilang. Kemudian ketika anak-anak melihat itu, ya mereka tidak punya sosok yang bisa mereka jadikan sebagai panutan. Lah bapaknya begitu, ibunya begitu. Ya hanya gara-gara masalah ya urusan kebutuhan rumah yang tidak tercukupi. Nah di samping itu ketika isinya adalah keluhan, ya sudah semakin Allah sempitkan hidupnya. Tapi kalau isinya adalah kesyukuran yang ada tadi, ya Allah hadirkan keberkahan dari yang sedikit itu, bahkan tadi bisa Allah berikan ya kelebihan-kelebihan yang lain. Ya bukankah pekerjaan Nabi Ismail sama? Ya ketika mempunyai istri yang pertama dan mempunyai istri yang kedua, sama, nggak ada perubahan pekerjaannya. Nah kalau tidak ada perubahan pada pekerjaannya, ya nggak ada perubahan pada penghasilannya. Tapi kenapa yang pertama itu ngeluh, yang kedua itu isinya kesyukuran? Ya kan berarti berkaitan dengan penerimaan. Bagaimana seorang perempuan itu bisa menerima apa yang diberikan oleh suaminya. Nah, maka beruntung hari ini para perempuan itu mertuanya bukan Nabi Ibrahim. Ya coba mertuanya itu adalah Nabi Ibrahim, nggak awet umur pernikahannya. Ya karena standar Nabi Ibrahim itu sangat tinggi, karena Nabi Ibrahim itu berharap dia dari keluarga yang ideal itu lahir keturunan yang ideal. Ya Nabi Ismail ujungnya Nabi Muhammad, Nabi Ishak dari Nabi Ishak Nabi Yakub, Nabi Yakub nanti Nabi Yusuf. Makanya sampai dikatakan dalam hadis Karim ibnu Karim ibni Karim ibni Karim, seorang mulia, seorang dermawan, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Siapa? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah itu standar keluarga Nabi Ibrahim. Ya standar keluarga Nabi Ibrahim. Bahkan ya termasuk dalam hal poligami itu standarnya juga luar biasa Nabi Ibrahim. Ada nggak orang yang hari ini ketika poligami itu standarnya seperti Nabi Ibrahim? Kayak gimana sih poligami sesuai dengan standar Nabi Ibrahim? Ya standar poligami sesuai dengan keluarga Nabi Ibrahim adalah ketika seorang istri itu mengatakan anaknya adalah anakku. Paham nggak? Anaknya adalah anakku dan anak kita semua. Tapi kalau anaknya adalah anaknya, anakku adalah anakku, itu bukan standar Nabi Ibrahim. Paham nggak maksudnya Ummahat? Jadi kalau istri kedua menganggap anak istri pertama ya anak dia, anaknya sendiri, seolah anaknya sendiri. Dan istri pertama menganggap anaknya istri kedua ya anaknya dia. Ya ujungnya adalah semua adalah anak kita. Ya semua adalah anak kita. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya jadi saya teman Facebook itu ada seorang yang istrinya 4. Ya dan tinggal di satu area itu dibuat bilik-bilik begitu. Ya dan kalau kemana-mana ya fotonya ya berlima. Ya keluarga besar. Ya dan anaknya ya anak kita semua. Nah gitu. Ternyata bisa. Ya ternyata bisa. Enak nggak yang begitu? Ya kalau bandingannya ya adalah ketika istrinya itu 2. Tapi ketika jalan kok cuma berdua saja ya. Kan harusnya kalau istrinya 2 itu kalau berjalan bertiga. Ya kok ini anaknya beda ya. Kalau istri ini kok anaknya ini, istri itu anaknya itu. Nah itu enggak. Jadi istri yang manapun ya anaknya itu diboyong semua.
Jadi giliran istri ini anaknya ke sini semua. Giliran istri ini anaknya ke sini. Giliran keluar bareng-bareng. Nah begitu. Ya nggak salah kalau di Sudan ya. Kalau seorang itu nanti S1, istri pertamanya itu mencarikan buat istri yang kedua. Kalau suaminya S2, istri keduanya mencarikan istri yang ketiga. Kalau suaminya S3, istri ketiganya mencarikan istri yang keempat. Nah itu kayaknya bahagia luar biasa kalau begitu. Nah kalau kemudian butuh teman curhat, gampang kan? Curhat sesama istri. Kan berarti nggak buka masalah keluarga keluar. Ya ketika sedang masalah dengan suami, curhatnya ke sesama istri. Ketika masalahnya dengan sesama istri, curhatnya ke suami. Nah itu masih hafidhot kalau begitu. Tapi kalau sendirian ada masalah dengan suami, nyari teman, ya curhat dengan tetangga, nah itu nggak hafidhot. Nah begitu umahat. Ya jadi terkadang sendirian itu menjadi satu kesulitan ya dalam hidup. Ya cuman di Indonesia kan begitu. Kalau pisah yang sulit, kenapa harus yang gampang? Mungkin kalau di Arab, kalau pisah yang gampang, kenapa harus yang sulit? Makanya orang Arab istrinya banyak-banyak. Orang Indonesia istrinya kebanyakan satu. Baik, ala kulli hal, ya karakter seorang perempuan yang solihah itu dia qanitat dan hafidhah. Maka di dalam hadis dikatakan perempuan yang menjaga sholat 5 waktunya, perempuan yang menjaga puasa Ramadannya, perempuan yang menjaga kemaluannya, dan perempuan yang taat pada suaminya, maka dia masuk surga dari jalan dan pintu yang dia kehendaki. Ya dari pintu manapun yang dia kehendaki. Nah itu sampai begitu ya. Jadi gampang nggak perempuan itu untuk masuk surga? Bahkan dari pintu manapun. Gampang. Ya, cuman nggak tahu nih hadis untuk laki-laki kok saya nggak nemu ya. Tapi untuk perempuan itu banyak sekali. Jalan untuk menuju surganya Allah. Nah, kemudian selanjutnya, ini kalau kondisi rumah tangga itu ideal. Tapi kan rumah tangga nggak selalu ideal. Maka apa yang harus dilakukan oleh para qawwam ini kalau mendapati para istrinya bukan wanita yang solihah? Wallati takhafuna nusyuzahun. Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan berbuat nusyuz, ya berbuat nusyuz. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan kata allati. Allati ini isim mausul. Ya, sudah belajar allati isim mausul. Nah, allati itu jamaknya bisa allati atau allai. Pakai hamzah, bisa pakai ta, bisa pakai hamzah. Allati, allai. Nah, apa bedanya allati dan allai? Yang dua-duanya digunakan dalam Al-Qur'an. Kondisi normal pakai allati. Kondisi normal. Allai itu hanya digunakan 4 kali dalam Al-Qur'an. Dan 4 kali itu pun dalam 2 tema. Tema istri yang ditalak oleh suaminya dan istri yang dizihar oleh suaminya. Itu mirip talak juga. Mana yang lebih berat? Allati atau allai? Kan hurufnya sama, yang beda satunya ta, satunya hamzah. Ta itu huruf apa? Makhrajnya di mana? Hah? Lisan. Kalau hamzah, halq. Kalau orang nyesetnya di mana? Ya lebih sulit mana sih mengucapkan huruf lisan dengan huruf halq? Nah itu lebih berat ya. Sama seakan kalau lisan kelo itu kan masih
belum selalu nyesek sininya. Tapi kalau sininya pasti lisannya keluh. Soalnya kondisi paling berat bagi perempuan itu ketika ditalak dan dilihar oleh suaminya. Tapi ada nggak perempuan hari ini ketika ditalak oleh suaminya itu, fine, saya sih biasa aja, gitu loh. Nah, kapan begitu? Kapan perempuan kalau ditalak oleh suaminya itu biasa saja? Ya kalau dia merasa bisa hidup tanpa suami, kalau dia hidup tanpa ketergantungan kepada suami. Justru perempuan ketika bergantung pada suami, maka di situ akan yang mudah perempuan taat kepada suami. Tapi kalau dia sudah merasa saya bisa kok hidup tanpa suami, saya punya penghasilan kok tanpa harus meminta kepada suami, nah itu potensi untuk terjadinya ini nusyuz itu besar. Ya makanya kemarin kita sarankan kan, kalau seandainya memang nggak harus kerja, nggak usah kerja. Kalau kerja pun disepakati tujuannya apa? Nah, nusyuz itu secara bahasa artinya adalah al-irtifa'. Irtifa' itu naik. Jadi nusyuz adalah perempuan ketika dia merasa dirinya tinggi. Ya sehingga tidak taat pada suaminya. Kan suaminya itu tinggi ya karena qawwam. Tapi karena faktor mungkin harta atau kemudian yang lain dia merasa tinggi. Nah seolah kenapa saya harus taat pada suami? Nah kalau sudah terjadi seperti itu, nggak taat pada suami, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh suami? Nah kalau sekarang kan langsung ditalak kan gitu loh. Suami mentalak istri, itu bukan solusi. Tadi makanya mengatakan udah pulang kamu ke rumah orang tua. Nah itu kan dua. Kemungkinan pertama talak, kemungkinan ya sudah menyelesaikan masalah dengan dia disuruh ke rumah orang tuanya. Itu bukan menyelesaikan masalah, itu nambah masalah. Maka itu bukan panduan Al-Quran. Ya, adapun panduan Al-Quran, fa'idhuhun, berikan mau'idhah, nasihat. Jadi minimal ya perempuan itu ya dek, perempuan itu dek, ini kata Nabi loh, bukan kata saya. Kalau menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, masuk surga dari pintu manapun. Pengen nggak masuk surga? Nah ini kan mau itu loh. Ya kemudian dibacakan hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain. Ya kalau memang dia ada ya kemungkinan dirinya adalah wanita soleha, sekali khilaf mungkin jadi, nah itu mudah kembali diberikan mau'idhah kembali. Nah tapi kalau kemudian dinasihati kok nggak berefek, masih tetap nusyuz, ya tidak taat pada suaminya dan merasa dirinya tinggi dan sejajar dengan suaminya, sudah ya wahjuruhunna fil madhaji'. Ya wahjuruhunna fil madhaji'. Jadi pisah apa? Pisah ranjang. Ya pisah ranjang. Kan bisa jadi perempuan itu ketika punya penghasilan, kan dia sudah kebutuhan saya beli dengan penghasilan saya sendiri, nggak minta suaminya. Nah sehingga dia merasa nggak perlu taat pada suaminya, nggak tergantung kepada suaminya. Nah tapi kan dia masih ada hajat yang lain. Apa hajat yang lain? Ya hajat kebutuhan biologis. Ya maka tadi bisa ranjang. Ya pertama sih kalau perlu ranjangnya nggak usah dipisah. Ya istri menghadap ke kanan, suami menghadap ke arah sebaliknya. Saling apa? Membelakangi. Tapi kalau kemudian istrinya mengikuti arah suaminya gimana? Lah itu tandanya dia sudah siap untuk sadar kalau begitu. Ya, dia sudah siap untuk sadar. Nah, kalau yang begitu nggak ngefek, tadi ya ranjangnya pisah, nggak harus di kamar yang lain. Terlebih nanti ketika ada anak-anak itu kan biar tidak terjadi apa namanya hal-hal yang diketahui oleh anak-anak sudah ya pisah tempat tidurnya. Kemudian ternyata kalau nggak ngefek sudah pisah kamar.
Ya pisah kamar. Boleh nggak tidak mau ngomong dengan istri? Kalau nggak boleh ngomong dengan orang lain itu berapa hari batasannya? 3 hari kalau dengan istri. Nah nanti kalau nggak salah itu ada pembahasan ila ya, ila. Ya ila itu di mana dulu Nabi pernah mengila para istri beliau, ya para istri beliau yang tadi beliau bisa ranjang ya dalam kurun waktu yang agak lama. Nah ila itu nanti ketika laki-laki tidak membatasi seberapa lama dia mengilah istrinya, maka nanti hakim yang menentukan batasnya. Dan kalau suami nggak mau kembali ke istrinya, itu kan bisa dipisah antar keduanya. Nah ala kulli hal bisa ranjang dulu, bukan pisah rumah. Makanya tadi kan nggak boleh masalah ini sampai keluar dari rumah. Minimal hanya tadi terjadi di dalam rumah. Makanya kalau sejak awal sudah pulang ke rumah orang tuamu, nah ini kan sudah melanggar ayat. Ya pasti efeknya besar kalau sudah melanggar ayat. Ya karena sudah keluar tadi informasinya. Nah baru kalau kemudian nggak ngefek juga, boleh nggak dipukul? Wadribuhun. Ya maka pukul mereka. Ya mukulnya itu ya bukan mukul untuk menyakiti, bukan mukul untuk menciderai atau kemudian merusak fisik perempuan, tapi lebih kepada memukul yang sifatnya agar istri itu sadar. Kan siapa tahu ya perempuan itu ya nusyuz, kemudian dinasehati nggak ngefek. Ya sudah sering dengar ceramah gitu ya, nggak usah diceramai lagi. Kemudian pisah ranjang itu nggak sadar-sadar juga. Nah mungkin baru sadar dengan cara dipukul itu. Nah tapi diperbolehkan yang demikian di Islam. Ya kalau ada laki-laki kok dikit-dikit mukul misalkan, nah itu jelas salah. Karena mukul itu opsi yang terakhir. Opsi keempat apa? Ini kan Allah hanya menyebutkan 3 opsi. Opsi keempat apa? Talak. Tapi kenapa Allah tidak menyebut? Seolah Allah itu memang tidak menghendaki terjadinya talak itu. Ya saking Allah kemudian tidak menghendaki, maka Allah tidak sebut. Itu sudah menjadi konsekuensi kalau 3 langkah itu dia tidak berhasil. Nah makanya talak itu sesuatu yang kecil atau yang besar? Remeh atau urusan yang besar? Ketika Allah gunakan kata Rasul, biasanya kaitannya dengan risalah. Kalau Allah gunakan Nabi, kaitannya dengan nubuah. Apa beda risalah dengan nubuah? Kan kita waktu kecil itu belajar ya, Nabi itu adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Kalau Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah yang untuk diajarkan dan didakwakan kepada orang lain. Walaupun nanti banyak perbedaan pendapat. Nah, cuman kalau kita pakai makna yang ini, ternyata memang ketika Allah gunakan kata Nabi itu biasanya berkaitan dengan kekhususan Nabi. Ya, contohnya apa? Bisa nggak kalau tiba-tiba ada perempuan, ya Ustadz saya hibahkan diri saya untuk Ustadz. Sudah, saya mau menjadikan kamu istriku, jadi suami istri nggak? Jadi suami istri nggak? Ya enggak lah, ya tetap harus dengan akad dengan walinya. Tapi kalau ada perempuan datang kepada Nabi, wa mra'atan iwahabat nafsaha lin nabi, dan perempuan yang menghibahkan dirinya untuk Nabi, dan jika Nabi berkehendak untuk menikahinya, sudah langsung jadi istri. Ya kisah perempuan yang datang kepada Nabi kan, kemudian menghibahkan dirinya untuk jadi istri Nabi. Nah kebetulan Nabi tidak ada keinginan untuk menjadikan perempuan itu sebagai istrinya. Maka ada sahabat yang mengatakan, wahai Nabi nikahkan dengan saya. Kemudian Nabi bertanya, apa yang kamu miliki buat mahar? Dia tidak mendapati apapun. Ya sampai kemudian cincin namanya, meskipun dia nggak punya.
Kalau hari ini kan gampang ya, tinggal tadi ke bengkel itu biasanya banyak cincin besi di situ, yang gede-gede begitu. Apa namanya? Apa? Baut ya? Nah, cincin besi. Nah, mau yang ukuran berapa? Itu sampai nggak ada. Ya, kemudian dia punya Al-Quran yang pernah dia pelajari dari Nabi, sudah Nabi nikahkan dengan itu. Nah, itu nanti seorang ini nanti kaitannya dengan masalah wakalah. Kok bisa Nabi yang menikahkan? Karena perempuan itu sudah menghibahkan dirinya pada Nabi. Maka Nabi punya hak untuk menikahkan perempuan itu. Ya, maka ada kaidah seseorang yang bisa bertasarruf terhadap sesuatu, ya maka dia bisa mewakilkan itu kepada yang lain. Nah, seolah Nabi itu kan punya hak untuk menikahi perempuan itu tanpa harus persetujuan walinya, maka Nabi pun bisa menikahi perempuan itu kepada yang lain, seolah Nabi adalah walinya. Nah, itu khusus untuk Nabi, makanya khalisatan laka min dunil mu'minin. Bahasa Al-Quran wahabat nafsaha lin Nabi, bukan lir Rasul. Seandainya Allah gunakan wahabat nafsaha lir Rasul, itu berlaku untuk semua orang beriman. Senang nggak Ummahat kalau itu berlaku untuk semua orang beriman? Ya, tiba-tiba ada jamaah Ustaz nikahi saya, ya nggak apa-apa, jadi istrinya. Nggak perlu persetujuan wali. Kan repot ya para istri itu, pulang-pulang suaminya bawa istri lagi. Nah, makanya tadi yang begitu, saking sayangnya Allah itu kepada perempuan, Allah jadikan itu khusus untuk Nabi saja. Ya, betapa baiknya Allah untuk ya terhadap perempuan itu Allah khususkan untuk Nabi. Tapi kalau Allah gunakan Rasul, biasanya berlaku untuk semua. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi mungkin nggak Allah gunakan Nabi, tapi berlaku untuk semua. Mungkin. Ya, lihat qarinahnya. Qarinah itu indikasi kalau memang ini untuk yang lain. Contohnya surat At-Talaq. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul iddah. Wahai Nabi, jika kalian, kok kalian? Siapa kalian? Kan harusnya wahai Nabi, jika kamu, kan gitu. Ya ayyuhan nabi idza talaqta, harusnya begitu, tapi idza talaqtumun nisa. Berarti tum antum orang-orang beriman. Tapi kenapa Allah gunakan ya ayyuhan nabi? Seolah urusan talak itu urusan yang besar. Sampai Allah meminjam kemuliaan nabinya itu untuk memanggil orang-orang beriman. Nah, makanya saking besarnya urusan talak itu Allah tidak sebut di sini sebagai satu solusi. Berarti talak itu bukan solusi yang dianjurkan. Mau'idhah, ya, kemudian pisah ranjang, kemudian dipukul. Ya, tapi talak bukan solusi. Nah, talak halal nggak? Halal. Dan diriwayatkan ketika setan-setan itu menghadap kepada iblis, ya, kepada pemimpinnya, dengan menceritakan pencapaian mereka. Kan ada yang menceritakan bisa begini dan begini. Ya, kata iblis itu belum apa-apa. Nah, baru ketika ya yang satu mengatakan aku bisa memisahkan antara laki-laki dengan istrinya. Nah, ini baru hebat nih, kata iblis. Jadi kerja setan itu begitu. Ini diapresiasi oleh iblis. Ya, makanya talak itu bukan satu yang sangat dianjurkan. Nah, walaupun bisa jadi menjadi solusi terakhir. Ada nggak agama yang mengharamkan talak? Tapi faktanya dilanggar oleh pemeluk agama itu. Ya, di agama Nasrani itu nggak boleh ada talak, nikah untuk selamanya. Tapi faktanya kan nggak dilakukan kan? Ya, konsekuensinya apa? Bahkan kalau istrinya gila, nggak bisa ditalak. Itu istrimu sampai mati. Ya, ujungnya ya sudah, nggak nikah, tapi nyari perempuan lain. Nah, ini Islam nggak begitu. Terkadang talak itu menjadi satu solusi.
Tapi solusi yang paling akhir ketika tidak bisa diupayakan ya hal-hal yang sebelumnya ini. Nah, fa'in ata'nakum dan jika mereka itu mentaati kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan ya mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Baik, perempuan yang pernah nusyuz kemudian taubat, ya sudah taat kepada suaminya, boleh nggak suami itu mengungkit yang lalu-lalu? Kamu itu dulu begini dan begini, padahal dia sudah berubah, boleh nggak? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Nah, atau kemudian ketika sekarang sudah baik, ya sudah baik, sudah nggak usah dicari-cari kesalahannya. Nah, innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Nah, kenapa Allah munculkan nama Ali dan Kabir di sini? Ketika Allah berikan ketinggian derajat laki-laki, seolah dia lebih tinggi daripada perempuan dan dia punya wewenang berkaitan dengan istrinya, ya maka tetap setinggi-tingginya laki-laki itu punya kedudukan terhadap perempuan, Allah lebih tinggi. Jangan sampai kemudian laki-laki itu merasa dirinya adalah Tuhan yang berhak melakukan apapun terhadap istrinya. Tidak. Ketaatan istri pada suami terbatas pada hal-hal yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, suami nyuruh istrinya nyolong. Ya demi masuk surga taat pada suami. Enggak apa-apa lah saya nyolong demi suami. Boleh enggak Umar? Ya enggak boleh gitu. Ya makanya la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk ya dalam hal bermaksiat kepada Khaliq. Nah, jadi laki-laki tidak boleh sewenang-wenang karena ketika Allah berikan kedudukan yang tinggi tetap Allah itu Ali. Kemudian kabir ya kibria itu kesombongan. Laki-laki nggak boleh sombong atas istrinya dengan kedudukan dia. Tetap Allah itu kabir. Dan ada potensi loh di sini itu laki-laki dalam tanda kutip ya menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Kalau dia merasa lebih tinggi, lebih besar daripada Allah dan sewenang-wenang kepada istri, maka Allah ingatkan innallaha kana 'aliyan kabira. Dahulu ada seorang sahabat yang mungkin marah ya terhadap budak perempuannya, kemudian menampar budak perempuannya itu, memukul budak perempuannya itu. Nah, kira-kira kalau ada majikan yang memukul budaknya, kafaratnya apa? Ya, kafaratnya membebaskan budak itu, memerdekakan budak itu. Karena ketika dia mukul, seolah dia bisa punya kewenangan. Oh, ini kan budak saya. Enggak, tetap dia hambanya Allah. Ya, maka kamu harus perlakukan budakmu juga dengan baik. Tapi kalau kemudian dia tadi sewenang-wenang, maka ada seolah potensi dia ingin menandingi Allah, maka untuk kafaratnya bebas. Baik itu budak perempuan atau budak laki-laki. Ya, kalau pernah dipukul oleh majikannya, sudah. Ya, untuk bertaubat atau kemudian kafarat, bebaskan budak-budak itu. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan kepada para laki-laki di atas para istri, tetap laki-laki harus ingat innallaha kana 'aliyan kabira. Yang menjadikan dia tinggi dan punya kedudukan itu adalah Allah. Jangan sampai dia yang menandingi Allah dengan kedudukan yang dia miliki, sehingga bertindak sewenang-wenang kepada istri. Tapi kalau istri mendapati suaminya itu sewenang-wenang begitu, tenang. Ada yang lebih tinggi dan lebih besar, siapa? Allah, maka Allah yang akan memberikan hukuman itu kepada suaminya. Baik, ayat 35. Nah, ini ketika terjadi sengketa tadi, ternyata mau nggak mau sampai masalah itu keluar dari rumah, sudah nggak bisa diselesaikan di dalam rumah. Nah, itu baru boleh. Ya, urusan itu dibawa keluar rumah. Tapi itu sudah solusi yang keempat. Nah, bagaimana detailnya? Nah, nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Karena ini juga salah. Ya, jadi ketika istri itu mengadu kepada orang tuanya,
Kadang orang tuanya itu tidak mendengar pokok permasalahannya. Pokoknya saya harus bela anak saya. Kemudian si orang tua laki-laki juga sama, nggak mau mendengarkan pokok permasalahannya. Ya pokoknya anak saya harus saya bela. Nah akhirnya bukan pertarungan antara suami dan istri, pertarungan antara dua keluarga besar. Ya, dan lebih parah lagi kalau dua-duanya itu punya ya jumlah keluarga yang banyak. Nah itu bisa perang dunia ketiga. Nah bisa perang dunia ketiga kalau begitu. Nah tapi solusi yang di ayat 35 insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Baik, sisa waktu insya Allah kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi para umat yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dipersilakan. Baik, silakan. Iya. Baik. Ya tadi nusyuz secara bahasa, ya nusyuz secara bahasa itu kan tadi ya perempuan bersikap tinggi seolah kemudian dia sejajar dengan suaminya sehingga sulit untuk taat kepada suaminya. Nah, ya artinya apa? Ini kan kaitannya dengan masalah ketaatan pada suami. Dan tadi ketaatan kepada suami itu juga terikat dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga ketika secara syariat apa yang diminta oleh suami itu sesuatu yang tidak melanggar syariat dan memang itu hak suami untuk meminta itu kepada istri, ya sudah kan berarti ya istri ya harus menjalankan itu. Ya harus menjalankan itu. Nah, namun ketika tadi istri melihat bahwasanya perintah suami itu kok agak bertentangan ya dengan syariat Allah misalkan, ya sehingga kemudian menjelaskan kepada suami ya tentang apa yang diperintahkan oleh suami dan tidak langsung melakukan. Nah itu kan motivasinya bukan karena tidak taat gitu, tapi kan ingin mengklarifikasi perintah ini agar jelas bahwasanya perintah itu ya tidak bertentangan dengan syariat Allah. Dan akhirnya ketika suami misalkan oh iya ya berarti yang saya lakukan ini kurang baik ya, nah itu kan nggak ada masalah. Jadi motivasinya apa perempuan itu? Ya motivasinya apa? Ya, tapi kalau motivasinya bukan karena kebaikan, tapi ya karena ketidaktaatan, ya sudah itu nusyuz. Tapi kalau motivasinya tadi kebaikan, ingin meluruskan mungkin yang kurang tepat, atau ya ingin meminta detail perintah itu agar kemudian tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, yang nggak ada masalah. Jadi lebih kepada ya niat perempuan itu ya ketika mendebat suaminya, apa bahasanya bukan mendebat ya. Tidak langsung mengerjakan apa yang dilakukan oleh suaminya. Nah cuman kebanyakan kalau suaminya nyuruh itu nawar dulu atau langsung. Tapi ya tadi husnuzan saya niatnya baik tadi. Ya niatnya baik. Dan kalau perempuan nusyuz tadi tidak taat kepada suami, ya tidak taat pada suami. Ya mungkin kalau apa tugas utama perempuan apa?
Hah? Nyuci tugas perempuan nggak? Tugas siapa? Suami. Nyuci piring? Suami. Ngepel rumah? Suami. Iya, itu tugas suami gitu. Dan suami ya kalau bisa menghadirkan pembantu ya menghadirkan pembantu. Kalau enggak ya dikerjakan sendiri. Itu kalau kita bicara ya standar fatwa. Ya bahwasanya itu pekerjaan suami. Nah, kalau kemudian istri pakai standar itu, ya rumah kotor nggak disapu, nggak dipel, piring kotor nggak dicuci. Ya, bukan karena suaminya nggak mau mengerjakan, suaminya kan sudah kerja sibuk di luar. Qawwamuna 'alan nisa jadi ngurusin masalah nafkah. Nah, akhirnya istri membantu suami untuk mengerjakan yang demikian. Oh, berarti ini istri tidak menggunakan standar fatwa tapi standar takwa. Nah, kalau standar fatwa itu laki-laki nggak perlu minta izin istri untuk nikah lagi. Jadi silakan, Mas itu bukan pekerjaan saya ya Mas. Kalau Mas nggak bisa bayar pembantu, ya sudah kerjakan sendiri. Ya sudah nggak apa-apa dek gitu. Kok hari ini nggak pulang Mas? Jatah satunya lagi. Lah kok nggak izin? Lah kan fatwanya itu nggak perlu izin. Nah gitu. Ya tapi kalau kemudian istrinya itu tadi yang bukan pekerjaannya saja dikerjakan karena ingin mengabdi pada suaminya. Lah masa iya suaminya tega untuk nikah lagi kan gitu. Ya makanya ketika Nabi melarang Ali untuk nikah lagi, karena Fatimah itu pengorbanannya luar biasa loh. Ya sampai tangan beliau itu ya kasar dan terluka untuk giling itu adalah itu pekerjaan, bukan pekerjaan seorang istri, tapi ingin mengabdi dan membantu suaminya. Nah begitu, ya silakan. Jadi nyuci piring pekerjaan siapa sekarang? Masih suami ya tetap ya. Nah gitu, itu standar ya standar takwa. Nah kalau untuk talak tadi ya talak roj'i itu kan istri masih tinggal di rumah suami, masih mendapatkan nafkah juga dia. Ya atau kalau tadi sebelum ke situ ya tugas utama istri itu yang melayani suami. Ya jadi kalau istri nggak mau nyuci piring, nusus nggak kira-kira? Istri nggak mau ngepel. Istri nggak mau nyuci baju, nusus nggak kira-kira? Kan kalau komedi itu kan ya nyuci piring itu tugas bukan tugas istri ya kemudian ya tapi kewajiban istri itu hanya satu taat pada suami. Suami nyuci piring kalau ini harus nyuci piring ya nggak begitu juga gitu. Ya sebetulnya ya tidak, itu tidak masuk. Ya tidak masuk tapi ya sudah berarti standar yang digunakan standar fatwa. Jadi kalau suaminya pakai fatwa ya jangan protes. Nah tapi kalau suami ngajak istri, nah istri nggak mau, nah itu di situ masuk nusyuz. Karena itu tugas utama seorang istri. Ya memberikan pelayanan kepada suami. Tapi apakah ketika istri itu kemudian diajak oleh suaminya nggak boleh menolak? Ya kalau dia punya alasan, yang alasan itu dibenarkan oleh syariat ya. Suami harus memahami itu. Tidak selalu kemudian yang demikian itu akhirnya jadi nusyuz. Ya atau kemudian suaminya mengajak tapi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat misalkan. Ya karena sudah error pikiran orang-orang hari ini. Nah itu juga harus dituruti gitu. Harus dituruti yang demikian. Nah itu tidak masuk ke dalam kategori nusyuz. Tapi kalau kemudian tadi diajak yang demikian dan itu nggak ada alasan tapi nggak mau. Nah bahkan suami nggak harus menafkahi istri itu. Jadi kapan istri berhak mendapatkan nafkah kalau dia taat dan patuh pada suaminya. Kalau dia nusyuz, suami nggak harus ngasih nafkah. Gugur hak nafkahnya. Ya gugur hak nafkahnya. Nah kalau tadi talak, ya seperti itu. Talak roj'i, istri masih tinggal di rumah suami. Ya kalau kemudian gimana ya, suami mentalak saya. Ya, tapi itu bukan rumah suami, rumah yang punya kontrakan, ya sama aja gitu. Ya tetap statusnya ya tadi rumah suami. Nah, kalau hulu itu kan seorang perempuan yang meminta untuk dipisah antara dia dengan suaminya, dengan biasanya ada imbalan yang diberikan, entah maharnya atau kemudian satu yang lain.
Kalau maksudnya masa iddah adalah perempuan itu nggak boleh dengan laki-laki yang lain, tetap berlaku. Tapi kalau masa iddah suami boleh merujuk, nggak bisa dirujuk. Khulu itu nggak bisa dirujuk. Harus dengan nikah atau akad nikah yang baru. Kalau mau, ya karena hak sekarang sudah ada di istri, bukan ada di suami. Kan istri dengan apa yang dia bayarkan untuk yang memisahkan antar keduanya, ya sudah, berarti hak ada di istri, tidak pada suami, maka tidak bisa dirujuk oleh suami. Tapi kalau masa iddah untuk tidak menikah dengan laki-laki yang lain, ya tetap berlaku. Itu kan kaitan dengan apa namanya? Ya istibra'ur rahim. Terlebih ketika hari ini dilakukan penelitian, kan ada jejak digitalnya. Ya laki-laki dengan perempuan itu, ya ketika melakukan itu kan terekam ya, dan itu kalau tidak salah baru 3 bulan lebih itu baru hilang. Nah itu agar tidak terjadi apa namanya percampuran data, nah itu tadi ada masa iddah itu. Ya walaupun bisa jadi sebulan saja sudah cukup kan untuk memastikan bahwasanya itu bukan ya anak dari yang sebelumnya, tapi tadi ada data yang terekam di situ. Makanya untuk budak itu yang tahunan perang itu kan istibra'ur rahimnya sampai dia haid selesai boleh. Tapi kalau untuk istri enggak, dia tetap tadi. Ya salah tata quru. Ya 3 quru. Bisa maknanya 3 quru itu 3 kali suci menurut mazhab Syafi'i, 3 quru 3 kali haid menurut mazhab Hambali. Lebih lama mana? Versi Syafi'i atau versi Hambali? Ya, yang lebih lama versi Hambali. Karena perempuan itu nggak boleh ditalak ketika sedang haid. Itu namanya tolak bid'ah. Nggak boleh. Ya kapan perempuan boleh ditalak? Ketika dalam keadaan suci. Suci yang tidak dijimai di situ. Nah berarti kalau ditalak di situ, mazhab Syafi'i 3 quru 3 kali sucian, terhitung satu sucian. Nah mazhab Hambali nunggu haid dulu, lewat 1 haid, nah 1 qara. Nah sehingga nanti selesainya jelas lebih lama mazhab Hambali, karena Syafi'i di sucinya itu sudah dihitung. Kalau Hambali nunggu haid, nah itu baru dihitung. Nah begitu wallahu a'lam bishawab. Iya. 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 Ya artinya pernikahannya bisa nggak sah. Nah cuman dilihat dulu hukum di kita seperti apa nih. Siapa tahu laki-laki itu sudah mentalak istrinya nih secara lafadz nih, tapi dia nggak mau proses hukum di pengadilan. Kan ada kasus begitu tuh. Ya dia sudah melafadzkan talak, sudah jatuh nggak talaknya? Sudah, tapi dia nggak mau ngurus ke pengadilan. Akhirnya istrinya yang berinisiatif ngurus. Tapi kan alasannya apa? Nah akhirnya kan ketika itu kan bisa jadi istri itu ya biar cepat selesai sudahlah menempuh pakai jalur khulu tadi. Ya sehingga dia tadi bayar diatnya itu kemudian dipisahkan. Tapi hakikatnya kan sudah lama terjadi perpisahan itu. Maka kalau dihitung dari putusan pengadilan mungkin belum selesai iddahnya. Tapi bisa jadi kalau dihitung misalkan kalau kasusnya begitu ya. Kan kita nggak tahu. Iya. Iya, karena hakim yang memisahkan. Kan hakim yang memisahkan. Karena yang punya ikatan pernikahan kan suami. Dan yang bisa mengambil itu dari suami ya hakim. Ya hakim. Nah, tapi kalau kemudian suami melayangkan cerai ke istri sudah terucap, itu sudah dihitung. Walaupun nanti surat talaknya itu keluar 2 bulan berikutnya, tetap hitungannya adalah ketika lafadznya itu. Nah, itu yang perlu dipisahkan. Ya, tapi kalau kasus yang tadi benar-benar begitu ya bisa jadi makanya ya tidak sah. Tapi ya tidak, iya diulang, tapi tidak kemudian ketika nanti kok hamil, anaknya dikatakan anak haram ya enggak. Itu nanti jatuhnya waktu syubhah.
syubhat tadi, hubungan rentang waktu itu syubhat. Sama ketika madzhab Syafi'i menganggap laki-laki yang belum melafadzkan rujuk, kok dia berhubungan dengan istrinya tadi, itu waktunya waktu syubhat. Nggak bisa dirajam, nggak bisa diapa-apakan gitu. Ya tapi ya nggak sah dalam artian seperti normalnya, tapi tetap ketika terjadi kehamilan ya dinisbatkan pada suami tetap. Ya harusnya fasid. Harusnya kalau memang bisa dipastikan seperti itu ya. Tapi kan kita nggak hanya bisa melihat zahirnya. Jangan-jangan kasusnya kayak yang tadi itu. Sudah sebelumnya sudah terjadi apa? Nah itu baru masalah administrasi saja sebetulnya. Ya disampaikan saja kalau memang tadi ya ada kemungkinan itu ya, siapa tahu yang bersangkutan juga belum tahu ya. Baik, ada yang lain Umat? Cukup ya. Baik, insya Allah kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.